Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang autokorelasi. Korelasi dapat dimaknai, yang pertama adalah korelasi antar variabel, yang kedua korelasi antar periode waktu. Jika terjadi korelasi yang kuat antar variabel, dapat mengakibatkan terjadinya masalah multikolinearitas. Sedangkan jika terjadi korelasi yang kuat antar periode waktu, dapat mengakibatkan terjadinya autokorelasi. Nah, pada konsep asumsi klasik ini dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara disturbance term untuk periode berbeda. Jika terdapat korelasi antar disturbance term untuk periode berbeda, maka model mengalami autokorelasi. Nah, korelasi antar disturbance term dapat terjadi pada periode berbeda, yaitu baik data time series maupun pada individu berbeda, yaitu data cross section. Umumnya, kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series. Artinya, kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu. Oleh karena itu, dalam analisis data time series, masalah autokorelasi menjadi pusat perhatian dalam pemodelan ekonometrika. Yang pertama adalah konsep autokorelasi. Menurut Gerhard Titner, mendefinisikan bahwa autokorelasi sebagai korelasi kelambanan atau lag correlation suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh sejumlah unit waktu, yaitu U1, U2 sampai UN, dan U2, U3 sampai UN plus 1. Dalam berbagai literatur, definisi autokorelasi seringkali ditulis dengan serial korelasi, karena keduanya merupakan suatu sinonim. Secara definisi, itu serial korelasi adalah korelasi kelambanan atau lag correlation antara dua seri atau rangkaian berbeda, yaitu U1, U2 sampai UN dengan V2, V3 sampai Vn plus 1, di mana U dan V itu merupakan dua deretan waktu yang berbeda. Sementara menurut Nahrawi dan Usman mendefinisikan bahwa autokorelasi sebagai kondisi di mana terdapat korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda atau korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Umumnya, kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series, artinya kondisi sekarang di mana periode T itu dipengaruhi oleh waktu lalu atau T dikurang N. Atau suatu kondisi di mana sifat residual regresi yang saling berkaitan antara satu observasi, yaitu ke I, dengan observasi lainnya, yaitu ke J. Nah, jika residual tidak saling berkaitan antar observasi ke I dengan observasi ke J, maka itu dinamakan non-autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, keberadaan autokorelasi dapat ditunjukkan dari pola-pola residual yang diplot terhadap waktu. Nah, ini adalah gambar dari pola-pola residual terhadap waktu. Pola-pola pada gambar A sampai D itu menunjukkan bahwa residual dalam model mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu. Misalnya pada gambar A bisa kita lihat di situ pola residual meningkat pada periode tertentu, kemudian menurun selanjutnya meningkat kembali, di mana perubahan pola tersebut memiliki pergerakan yang dapat diprediksi. Sedangkan pada gambar B itu pola residual meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Lalu gambar C itu pola residual menurun seiring dengan pergerakan waktu. Sementara pada gambar D itu mengikuti pola kuadratik. Nah, pola-pola seperti gambar A hingga D inilah yang disebut dengan kondisi autokorelasi. Sedangkan kondisi non-autokorelasi itu ditunjukkan oleh pola gambar E, di mana nilai-nilai residual memiliki pergerakan yang menyebar di sekitar titik nol seiring dengan berubahnya waktu. Nah, pada pola gambar E, perubahan dari residual tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dari waktu.
Terjadinya pola-pola pergerakan residual yang berubah mengikuti perubahan waktu itu dapat disebabkan oleh beberapa hal menurut Gujarati ya. Yang pertama adalah inersia atau kelembaman. Inersia merupakan salah satu karakteristik umum dari jenis data time series. Nah, di sini setiap variabel ekonomi seringkali mengalami penyesuaian secara bertahap dan berlangsung sepanjang waktu ketika terjadi suatu guncangan yang dapat mengakibatkan berubahnya data-data pada variabel tersebut. Kondisi tersebut juga dapat terjadi pada sekelompok variabel. Jika demikian, maka seorang peneliti dapat menganalisis mengenai kemungkinan terjadinya pergerakan secara bersama pada variabel-variabel yang digunakan dalam suatu model. Misalnya, pada variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, kemiskinan seringkali mengalami penyesuaian ketika terdapat guncangan yang berasal dari eksternal, seperti perubahan harga. Maka, secara bertahap, variabel tersebut akan berada dalam penyesuaian menuju keseimbangan. Dalam kondisi ini, maka wajar jika variabel tersebut mengalami autokorelasi. Lalu selanjutnya adalah keterlambatan atau lag ya, merupakan kondisi di mana dampak perubahan sebagai respon akibat adanya variabel yang berubah tidak terjadi pada periode yang sama. Misalnya, untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, seorang peneliti menggunakan variabel bebas berupa investasi sektor infrastruktur. Jika investasi di sektor infrastruktur meningkat, tidak dapat dikatakan bahwa pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Justru ketika aktivitas pembangunan infrastruktur sedang berjalan, misalnya nih pembangunan jalan tol, maka pertumbuhan ekonomi menjadi melambat sebagai akibat terganggunya akses dan distribusi barang dan jasa. Nah, pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada periode berikutnya, misalnya 5 tahun setelah aktivitas dari pembangunan infrastruktur berakhir dan manfaat dari infrastruktur dinikmati. Lalu selanjutnya adalah bias spesifikasi. Bias spesifikasi itu merupakan suatu kondisi terjadinya kesalahan dalam membentuk suatu model, yaitu kesalahan dalam pembentukan model dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, tidak dimasukkannya variabel yang relevan atau omitted variable, dan yang kedua, digunakannya variabel yang tidak relevan dalam model. Nah, kedua kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dalam memahami konsep sebagai akibat dari penggunaan literatur berupa teori dan studi terdahulu yang terbatas. Misalnya, model fungsi konsumsi menurut teori konsumsi Keynes hanya menyatakan bahwa adanya kecenderungan perubahan pendapatan akan mengubah perilaku konsumsi. Jika kita maknai bahwa keterkaitan antara pendapatan dan konsumsi mengikuti pola yang linier, maka kesimpulan tersebut bisa benar dan mungkin juga bisa salah. Pola perubahan pendapatan dapat pula mengubah perilaku konsumsi mengikuti pola yang kuadratik, bahkan polinomial, bukan hanya pola linier. Selanjutnya adalah manipulasi data. Manipulasi berarti melakukan perubahan dari yang seharusnya. Nah, terjadinya manipulasi dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya keterbatasan data yang outlier, temuan hipotesis yang tidak sesuai teori, dan sebagainya. Jadi jika seorang peneliti melakukan perubahan-perubahan data dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang seperti yang diinginkan, bukan seperti yang dihasilkan, maka tindakan tersebut dinamakan manipulasi. Sehingga manipulasi sering dikonotasikan negatif. Misalnya nih, suatu penelitian memerlukan data berupa data kuartalan, namun data yang tersedia dalam bentuk data tahunan. Jika seorang peneliti tersebut kemudian melakukan teknik interpolasi untuk memecahkan data tahunan menjadi kuartalan, maka tindakan tersebut dapat dikatakan manipulasi data. Selanjutnya adalah konsekuensi autokorelasi. Menurut Gujarati dan Baltagi, jika kita memiliki model regresi yang mengalami autokorelasi, maka estimator OLS yang diperoleh tetap tidak bias atau unbiased, konsisten, dan secara asimptotik akan terdistribusi secara normal. Namun demikian, itu tak lagi blue ya, sebagai konsekuensi dari nilai varian residual regresi yang tidak minimum pada estimator kelas linear. Akibatnya ada nilai T hitung yang akan menjadi bias pula.
karena nilai terhitung diperoleh dari hasil bagi antara beta topi dengan standar error. Berhubung nilai standar error bias, maka nilai terhitung juga akan bias atau bersifat tidak pasti atau misleading. Selanjutnya adalah deteksi autokorelasi. Pola-pola plotting residual terhadap waktu seperti yang dijelaskan tadi ya, dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi. Nah, metode ini disebut dengan metode grafis. Jadi perlu dipahami bahwa penggunaan metode grafis, bahwasanya penggunaan metode tersebut untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam membuat kesimpulan bahwa suatu model mengalami autokorelasi atau tidak. Penggunaan grafis hanyalah untuk memberikan informasi awal mengenai kemungkinan terjadinya autokorelasi. Untuk membuat keputusan yang akurat perlu dilakukan perhitungan secara statistik. Jadi apabila suatu model mengalami autokorelasi, maka akan mempengaruhi nilai standar error dari koefisien penduga parameter model. Dalam bentuk deteksi keberadaan autokorelasi itu dapat dilakukan dengan cara melakukan estimasi antara residual periode T dengan residual periode T-1 secara formal. Kita bisa lihat di sini persamaannya adalah epsilon theta itu sama dengan rho epsilon T-1 ditambah var theta T, di mana rho merupakan koefisien autokorelasi dengan nilai negatif 1 sampai 1 ya. Jika dalam pengujian signifikansi terhadap parameter rho signifikan secara statistik, maka dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara error periode T-1 dengan error periode T, atau dengan kata lain terjadi autokorelasi. Nah, pengujian autokorelasi pada persamaan yang ini, epsilon T sama dengan rho dikali epsilon T-1 ditambah var theta T, itu sering disebut dengan uji autokorelasi tingkat 1 atau first order autoregressive, atau biasa ditulis AR1. Jika autokorelasi terjadi pada derajat 1, AR1, maka dikatakan bahwa residual pada periode T bergantung pada residual pada periode sebelumnya. Metode perhitungan autokorelasi secara statistik dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama adalah dengan statistik Durbin-Watson, yang biasa dipakai itu pakai statistik DW ya, atau DW test. Nah, statistik Durbin-Watson atau DW test itu digunakan untuk melakukan pengujian autokorelasi, atau sering juga disebut dengan uji Durbin-Watson. Jadi uji ini pertama kali diperkenalkan oleh statistikawan bernama J. Durbin dan G.S. Watson. Nah, uji menggunakan DW test itu cocok jika digunakan untuk mengestimasi pola residual pada periode pertama, seperti persamaan sebelumnya ya, yang ada var theta-nya. Di sini ada beberapa asumsi yang digunakan dalam pengujian autokorelasi dengan Durbin-Watson, yaitu antara lain, yang pertama, uji Durbin-Watson diterapkan untuk model dengan intercept. Yang kedua, variabel bebas dalam model bersifat non-stokastik, artinya bersifat tetap untuk proses penyampelan berulang-ulang. Lalu, yang ketiga adalah model teregresi tidak mencakup nilai lag dari variabel bebas lainnya. Nah, untuk perhitungan statistik agar memperoleh nilai Durbin-Watson, ini adalah persamaan atau rumusnya ya, yaitu D sama dengan sigma dari sigma di mana T-nya dari 1 sampai N, error epsilon ya, epsilon topi T dikurang epsilon topi T min 1 yang dikuadratkan dibagi dengan sigma dari T1 sampai N, error topi T yang dikuadratkan. Jadi berdasarkan persamaan atau rumus di atas itu, rumus yang itu, penggunaan perhitungan Durbin-Watson didasarkan pada nilai ET atau epsilon T ya. Ya, ini suatu nilai perkiraan residual yang memang secara rutin dihitung dalam proses estimasi model regresi. Nah, nilai perhitungan Durbin-Watson yang digunakan pada periode T dan periode T-1 atau berbeda satu periode, itu akan menghasilkan nilai perhitungan sigma
epsilon T kuadrat dan sigma sigma epsilon T kuadrat yang memiliki perbedaan relatif kecil, sehingga seringkali diasumsikan sama. Oke, selanjutnya untuk membuktikan adanya pengujian autokorelasi perlu dibuat hipotesis yang didasarkan pada nilai-nilai rho. Di sini Durbin Watson menggunakan nilai panduan DL dan DU, di mana DL itu adalah Durbin lower dan DU itu adalah Durbin upper untuk memperkirakan nilai-nilai D. Di sini secara formal dapat dirumuskan berbagai hipotesis di mana rho-nya tidak sama dengan 0 itu terdapat autokorelasi. Untuk hipotesisnya itu syaratnya adalah D-nya itu antara DU sampai 4 min DU, itu keputusannya terima H0, selebihnya ditolak. Ketika kita pakai hipotesis alternatifnya rho-nya lebih besar dari 0 atau terjadi autokorelasi positif, itu D-nya di antara 0 sampai DL atau D-nya di antara DL dan DU. Itu keputusannya tolak H0, selebihnya terima H0. Lalu jika kita menggunakan hipotesis alternatifnya kurang dari 0 atau terjadi autokorelasi negatif, itu D-nya antara 4 min D sampai 4 atau D-nya di antara 4 min DU sampai 4 min DL. Itu keputusannya tolak H0, selebihnya terima H0. Selanjutnya berdasarkan tabel yang tadi, itu dapat digambarkan dalam bentuk daerah penerimaan dan penolakannya adanya autokorelasi. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ya. Ini adalah namanya daerah distribusi Durbin-Watson. Yang sebelah paling kiri ini adalah menolak H0, bukti dari autokorelasi positif atau daerah autokorelasi positif. Sedangkan yang ini adalah daerah keraguan-raguan. Yang di sini antara DL sama DU itu adalah daerah keraguan-raguan. Nah, menerima H0 atau kedua-duanya, tidak menolak H0 atau tidak ada autokorelasi positif atau negatif, itu di antara DU dan 4DU. Nah, di antara 4DU sampai 4DL itu daerah keraguan-raguan, sedangkan yang lebih dari 4 min DL itu menolak H0 atau terjadinya autokorelasi negatif. Adapun beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian autokorelasi menggunakan pendekatan uji Durbin-Watson, yaitu yang pertama adalah lakukan regresi terhadap model dan dapatkan nilai residualnya. Selanjutnya hitung nilai dari D statistik. Lalu buka tabel Durbin-Watson dan dapatkan nilai DL serta DU-nya. Nah, yang keempat, buat daerah distribusi Durbin-Watson seperti gambar tadi ya, gambar daerah distribusinya. Letakkan nilai-nilai untuk DL, DU, kemudian plotkan nilai D statistik pada daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan sesuai dengan posisi D statistiknya ya. Kalau D-nya antara 0 sampai DL terdapat autokorelasi positif. D-nya antara DL dan DU itu daerah ragu-ragu. Sedangkan D-nya itu antara DU dan 4 min DU itu tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan D itu di antara 4 min DU dan 4 min DL itu adalah daerah ragu-ragu. Dan yang terakhir, jika D-nya antara 4 min DL dan 4 itu terdapat autokorelasi negatif. Yang kedua yaitu menggunakan tes Bresch-Godfrey. Nah, metode ini sering digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi yang diasumsikan terjadi pada order yang lebih tinggi. Di sini dimisalkan nih ada beberapa tahapan pengujiannya ya. Yang pertama, jika dimisalkan autokorelasi terjadi pada order n atau ARN, autocorrelation ya, AR itu, maka persamaannya menjadi ET sama dengan rho 1 ET min 1 ditambah rho 2
E-T-2 ditambah seterusnya sampai rho K E-T-K ditambah var theta T. Secara estimasi modal dan dapatkan nilai estimasi untuk residual dengan cara melakukan estimasi auxiliary regression, yaitu topi T sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah seterusnya sampai beta K XK ditambah rho 1 E-T-1 ditambah seterusnya ditambah rho K E-T-K ditambah mu T. Setelah itu buat pengujian hipotesis, yaitu H0-nya rho 1 sama dengan rho 2 sampai dengan rho K itu adalah 0. Lalu hipotesis alternatifnya yaitu paling tidak terdapat satu koefisien rho tidak sama dengan 0. Nah, ini pengujian untuk memutuskan hipotesis menggunakan statistik LM. Formulanya yaitu LM sama dengan N min K dikali RU kuadrat, di mana nilai RU kuadrat diperoleh dari hasil estimasi model pada rumus yang LM tadi itu ya. Maksudnya nilai R kuadrat pada model unrestricted. Statistik LM memiliki distribusi RU kuadrat dengan derajat bebasnya K. Meskipun metode Birch-Godfrey ini sering digunakan untuk autokorelasi berorder tinggi, namun dapat juga digunakan untuk order rendah, yaitu misalnya AR1 tadi. Lalu selanjutnya adalah perbaikan autokorelasi. Pada model regresi yang menggunakan data time series, itu permasalahan autokorelasi akan sering terjadi. Konsekuensinya itu adanya autokorelasi dalam suatu model regresi yang diestimasi menggunakan metode OLS atau ordinary least square akan mengakibatkan yang pertama, varians dari sampel yang digunakan tidak mampu menggambarkan karakteristik populasinya. Sehingga yang kedua, hasil estimasi terhadap parameter juga tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel terikatnya, sebagai akibat dari nilai parameter yang tidak akurat. Jadi cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi adalah menggunakan metode grafis, Durbin-Watson test maupun Birch-Godfrey test. Nah, selanjutnya berdasarkan kesimpulan mengenai adanya autokorelasi, perlu dilakukan tindakan perbaikan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nahrawi dan Usman, autokorelasi merupakan kondisi di mana terdapat korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda. Nah, nilai koefisien korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda tersebut adalah rho, yang menunjukkan adanya autokorelasi. Jika nilai koefisien tersebut signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi dan sebaliknya. Jika nilai koefisien tersebut tidak signifikan, maka tidak terdapat korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda atau tidak terjadi autokorelasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki permasalahan autokorelasi, maka perlu diketahui nilai koefisien korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda atau rho. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode transformasi variabel dengan fungsi logaritma. Nah, ada pun beberapa tahap. Yang pertama, pada menu equation estimation pada FU itu ketik at log Y, C at log X1, at log X2, at log X3. Nah, setelah diestimasi, lalu perhatikan apakah nilai Durbin-Watson statistik masih terkena autokorelasi atau tidak. Jika kesimpulan menunjukkan bahwa masih terdapat autokorelasi, maka untuk meyakinkan kesimpulan tersebut tampilkan nilai plot residual dengan cara klik proc, actual, fit, residual, lalu residual graph. Jika hasil grafik tampilan residual tersebut menunjukkan pola residual tidak tersebar secara merata, melainkan berkumpul pada titik antara 0
antara 1 dan negatif 1, ini mengindikasikan adanya masalah korelasi antar residual pada persamaan regresi yang kita miliki. Jadi kesimpulan tersebut juga sudah ditegaskan dengan hasil pengujian Durbin-Watson sebelumnya. Selanjutnya adalah menambahkan variabel autoregresif atau AR ke dalam model. Jadi autoregresif merupakan variabel kelambanan dari variabel terikat yang diletakkan pada komponen variabel bebas. Jadi di sini dimisalkan ada persamaan YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1x1T ditambah beta 2x2T ditambah beta 3x3T ditambah beta 4YT-1 ditambah error termnya ya, dimana jika kita ditambahkan variabel autoregresifnya ya, jadi seperti ini. Bisa dilihat ya, dimana variabel YT-1 diperoleh dengan cara melakukan generate series. Variabel YT-1 juga disebut juga dengan AR1 atau autoregresif berorde 1. Selanjutnya dari persamaan autoregresif itu diestimasi dengan metode OLS. Kemudian nilai Durbin-Watson statistik yang dihasilkan dibandingkan dengan Durbin-Watson tabel untuk membuktikan keberadaan autokorelasi. Lalu selanjutnya digunakan Cochrane-Orcutt method. Nah, di sini menurut Baltagi itu menyarankan dilakukan metode Cochrane-Orcutt method untuk memperbaiki masalah autokorelasi ya. Caranya yaitu dengan mendapatkan nilai koefisien korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda sehingga diperoleh nilai rho-nya. Nah, ini ada beberapa langkah ya untuk mendapatkan nilai koefisien korelasinya. Yang pertama, estimasi model fit regression pada persamaan YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1x1T ditambah beta 2x2T B3x3T ditambah beta 4xt-1 xy-1 yaitu ditambah error termnya, dan simpan nilai residual fit error term topinya. Selanjutnya dapatkan nilai dengan cara klik generate series. Kita ketikkan ya, yaitu error T-1 sama dengan ET min ET dikalikan min 1. Selanjutnya kemudian lakukan estimasi terhadap persamaan regresi ET sama dengan rho 1 ET min 1 ditambah var theta T. Nah, setelah nilai koefisien korelasi rho didapat, lakukan transformasi model menggunakan metode Cochrane-Orcutt method sebagai berikut. Yang pertama, buat variabel baru untuk setiap variabel dalam model persamaan yang tadi, di mana variabel YT-nya diubah menjadi YT min rho dikali YT min 1, sedangkan konstanta beta 0T-nya yang ini beta 0T-nya diubah menjadi beta 0T dikali 1 min rho. Lalu di sini ada x1T-nya itu dirubah menjadi x1T min rho x1T min 1. X2T-nya dirubah menjadi rho x2T min rho x2T min rho x2T min 1. Lalu x3T-nya dirubah menjadi x3T min rho x3T min 1. Cara melakukan pengubahan variabel dengan cara klik generate series dan buat untuk masing-masing komponen tersebut. Jadi perlu dipahami bahwa penggunaan metode untuk transformasi variabel dengan nilai rho dan
lag-nya itu akan berkonsekuensi hilangnya data satu periode. Lalu lakukan estimasi terhadap persamaan yang tadi sudah kita buat ya, YT-nya kita sudah ganti. Ini beta 0-nya, ini X1-nya sudah kita ganti, X1T-nya dan seterusnya. Dan perhatikan apakah nilai Durbin-Watson-nya mengalami autokorelasi atau tidak. Transformasi tersebut hanya menggunakan periode T-1. Lalu jika keberadaan autokorelasi masih terjadi, maka lakukan pada periode T-2, periode T-3 dengan prosedur yang sama seperti pada prosedur T-1. Kemudian lakukan estimasi kembali menggunakan hasil transformasi model untuk periode T2 maupun periode T3. Lalu metode Price and Winston test. Metode Price and Winston itu merupakan pengembangan dari metode Cochrane-Orkut method tadi ya. Yaitu caranya melakukan perkalian pada observasi pertama pada model persamaan. Kita kalikan dengan 1 min rho kuadrat sehingga si YT persamaan yang ini menghasilkan ini yang YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1 ini kita kalikan dengan 1 min rho kuadrat sehingga hasilnya seperti ini. Ini 1 min rho kuadrat YT sama dengan beta 0 1 min rho kuadrat ditambah beta 1 1 min rho kuadrat dan seterusnya. Sudah dapat seperti ini. Lalu transformasikan persamaan yang sudah kita rubah tadi ke dalam metode Cochrane-Orkut test untuk periode T-nya 2, 3 sampai N. Kemudian melakukan estimasi menggunakan O. Selanjutnya adalah the Hilbert-Lewis search procedure. Nah, pada metode ini nilainya itu antara minus 1 dan 1 sehingga menggunakan metode Hilbert-Lewis search procedure dengan cara mencari nilai-nilai dalam rentang negatif 1 dan 1 ya. Misalnya nih, jika digunakan nilai rho antara negatif 0,9 dan 0,9, maka untuk setiap rho yang dihasilkan dari estimasi pada model yang tadi sudah dikali 1 min rho kuadrat tadi ya, itu kita catat nilai residual sum of square-nya yang berkaitan dengan rho tersebut. Selanjutnya dipilih nilai residual sum of squares yang memberikan nilai rho terkecil.